terkait politik di yang lagi viral ini. Nah, insya Allah terima kasih pada para peserta dan para pemateri yang sudah hadir. Ya, sebelumnya saya akan kenalkan yaitu dari aktivis NU, aktivis muda NU, yaitu Mas Prasetyo atau Gus Prasetyo. Ini beliau ini sudah melanglang buana terkait perpolitikan Indonesia. Mungkin nanti akan sedikit atau banyaknya memberikan insight-insight atau info-info baru nih terkait apa namanya, khususnya terkait politik, yaitu Kaisang Pangarep. Nah, di sini juga ada langsung dari tuan rumah dari yang dekat dengan Mas Kaisang mungkin ya, yaitu Mas Dedek Prayudi dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Salam kenal Mas dan selamat sudah bergabung. Ya, salam kenal. Terima kasih sudah diundang. Ya, ini beliau adalah seperti yang kita ketahui, beliau Ketua DPP PSI, dan mungkin nanti menanggapi pernyataan-pernyataan dari Mas Pras, dan nanti ada yang akan join yaitu Mas Azhari dari Trust Indonesia, yaitu beliau sebagai perwakilan dari lembaga survei. Nah, mungkin langsung saja, saya tidak lama, kita ini akan diskusi seperti yang di flyer yang sudah kita sebarkan. Diskusi kali ini terkait Kaisang ini. Nah, Kaisang, karena beliau ini mungkin sebagai anak presiden dan beliau juga viral di mana-mana, maka banyak tarik menarik. Ya, tarik menarik apakah Kaisang ini di Jakarta atau di Jawa Tengah. Ada juga Kaisang ke Surabaya mau ke Surabaya, atau Kaisang ke Jawa Timur jadi ke Jawa Timur. Nah, inilah sangat seksi sekali atas nama Mas Kaisang ini gitu. Nah, ini mungkin pertama-tama saya akan lempar ke Mas Pras dulu ya, baru setelah itu tanggapan dari PSI ya. Nah, silakan Mas Pras, bagaimana sih Boleh. terkait politik Kaisang ini, benar-benar mau nyalonin atau hanya sebagai gimmick, ya kan? Atau pandangan dari Mas Pras ini, Kaisang bakalan lari ke Jakarta atau ke Jawa Tengah sih? Kalau kita melihat ini ya, kalau kita melihat survei itu kan di Jawa Tengah Mas Kaisang menduduki nomor satu ya, survei terakhir dari LSI. Kalau Jakarta kan bisa memungkinkan kolaborasi dengan Mas Anies dan lain sebagainya, walaupun surveinya di bawah dari Mas Anies. Nah, mungkin dari Mas Anies, saya persilakan untuk membahas terkait perpolitikan saat ini. Monggo, Mas. Terima kasih Mas Warto. Ini Ya. sebenarnya kebalik nih Mas Dede. Harusnya dari tuan rumah dulu nih. Yang punya gawe. Nggak apa-apa, nanti kita bisa diskusi lagi, Mas. Dari pandangan sedikit, dari setelah itu, Mas. Ya. Begitu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Selamat hari Jumat untuk teman-teman semuanya. Singkat saja dari saya, fenomena Mas Kaisang yang masuk ke radar pemilihan calon gubernur, khususnya dalam konteks ini saya orang Jawa Tengah di Jawa Tengah gitu ya, itu saya melihat ada 4 hal yang saya catat. Yang pertama tentu saja sebagaimana kita ketahui bahwa Jawa Tengah ini kan tidak ada petahana ya. Jadi tidak ada calon dari incumbent. Mas Ganjar Pranowo telah menyelesaikan 2 periode sebagai gubernur. Kemudian seperti medan yang terbuka, Jawa Tengah membuka pintu bagi siapapun tentu saja, gitu ya. Tak terkecuali bagi Mas Kaisang, kan begitu. Karena terlepas dari perdebatan tentang putusan Mahkamah Agung, gitu ya, Mas Kaisang sebagai putra yang lahir di Solo, gitu ya, tentu saja memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Tapi untuk memilih saya nggak tahu. KTP Mas Kaisang itu masih Jawa Tengah atau Jakarta, Mas Dede? Nah,
Nanti Nggak dijawab. tahu. Justru Jadi ini saya malah lupa nanya. Saya pernah kepikiran juga ya. Cuman mau nanya lupa ya. Silakan dilanjut, Mas Pras. Yang ini pertanyaan paling siap, sulit nih. siap. Saya malah nggak bisa jawab. Oh, Oke, karena itu Jawa Tengah tentu saja membuka diri bagi putra-putri terbaik, khususnya putra-putri terbaik di Jawa Tengah, ataupun kalau ada putra-putri terbaik di kota, kabupaten, ataupun provinsi yang lain untuk bisa ikut meramaikan, ya kan, untuk menghangatkan pemilihan gubernur di Jawa Tengah yang digelar November mendatang. Itu poin saya yang pertama. Jadi tidak ada alasan bagi kita semua untuk menolak kehadiran dari siapapun untuk menjalankan diri sebagai calon gubernur. Itu poin pertama saya. Kemudian poin yang kedua, survei dari LSI gitu ya. Ini yang jadi tema utama kan kita kan itu ya, Mas ya. ya, Yang kalau nggak salah dirilis pada hari Minggu yang lalu, betul. ya kan. Kemudian sempat viral pada Minggu malam, kemudian hari Senin, hari Selasa, ya 2-3 hari sempat viral hasil survei dari LSI yang yang nggak terkejut juga ya, yang menempatkan Mas Kaisang di posisi yang signifikan di dalam survei LSI tersebut, gitu ya. Baik dari top of mind, gitu ya. Kalau dari top of mind itu, kalau nggak salah, masih ada 78% Ya, menurut Mas Direktur Eksekutif yes. LSI, Mas Jayadi Hanan, Mm. yang masih belum memutuskan atau belum memilih. Jadi dari top of mind-nya itu Mas Kaisang juga mendapatkan nilai yang tertinggi. Kemudian kalau di head to head kan juga saya nggak detail bicara ini gitu ya, mungkin dari LSI nanti yang bicara. Mas Kaisang juga menempati posisi yang teratas. Nah, poin kedua saya adalah terkait dengan persepsi masyarakat, Mas. Tentu saja persepsi ini kan sifatnya subjektif gitu ya. Misalnya dari saya selaku orang Jawa Tengah, misalnya, orang yang uh, sering keliling di Jawa Tengah bertemu dengan kalangan menengah dan para aktivis pergerakan misalnya, melihat isu ini atau Mas Kaisang akan berlaga di Pilgub Jawa Tengah, itu mohon maaf belum menjadi semacam gelombang, Mas. Baru percikan-percikan saja, percikan yang belum dibicarakan oleh banyak orang. Oh. Yang kedua, kita juga bisa melihat persepsi ini secara subjektif dari para aktor-aktor politik, khususnya yang berkaitan dengan Jawa Tengah. Ya representasinya tentu saja partai politik gitu ya. PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu di DPRD Provinsi Jawa Tengah, meskipun kursinya berkurang gitu ya, itu telah memberikan respon. Meskipun responnya juga datar-datar saja saya lihat gitu ya. Mbak Puan dengan kelihayannya berkomunikasi, ya membuka diri lah pada Mas Kaisang untuk ya monggo kalau misalnya mau maju di Jawa Tengah kira-kira. Tidak terlalu reaktif dari kubu PDI Perjuangan. Mas Bambang Pacul selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah juga tampaknya tidak memberikan respon yang berlebihan kita lihat ya. Begitu pula dengan para komandantenya, dengan instrumen partai PDI tidak membicarakan ihwal ini. Kemudian kalau kita lihat PKB sebagai runner up di pemilu kemarin 2024, Gus Yusuf juga bersama pejabat teras PKB di Semarang juga belum memberikan respon apapun terhadap hasil survei ini, Mas. Gitu kan? Bahkan kita lihat di pemberitaan sebelum survei ini dirilis, Gus Yusuf naik becak bareng, Mas, dengan Mas Diko Galindo tuh di rumah dinas Bupati Kendal gitu ya, terlihat mesra. Kemudian dari Gerindra, Mas Sudaryono, Mas Heri Londo dan
teman-teman di Gerindra juga terlihat tidak memberikan respon terhadap isu ini. Justru mereka saya lihat sedang berkonsolidasi ya di akar rumput sangat masif sekali. Begitu pula dengan para politisi lainnya. Jadi poinnya adalah isu Mas Kaisang ingin maju menurut persepsi dari LSI ya, menurut survei dari LSI itu belum menjadi gelombang pembicaraan baik oleh elit politik, oleh masyarakat maupun di warung kopi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, saya mohon maaf sekali harus mengatakan Mas bahwa sebenarnya saya kasihan Mas, miris dan prihatin terhadap tokoh-tokoh yang sudah lama memiliki rekam jejak di Jawa Tengah. Misalnya taruhlah Mas Budi gitu ya, Mas Hendrar Prihadi dari PDI 2 kali periode menjabat sebagai wali kota Semarang gitu ya, yang juga punya rekam jejak. Itu hasil surveinya menurut LSI gitu ya, itu di bawah Mas. Kita lihat Gus Yusuf, mohon maaf, Al-Mukarram Haji Yusuf Dori, selain sebagai politisi, beliau itu kan rajin untuk pengajian, Mas, di kota kabupaten hampir di seluruh Jawa Tengah. Jamaahnya ada di mana-mana. Kemudian beliau punya pesantren gitu ya, yang alumni dan santrinya tersebar hampir di seluruh kota kabupaten di Jawa Tengah, juga justru tidak muncul di dalam survei ini gitu ya. Begitu pula dengan nama-nama yang lain, Mas Sudaryono, yang meskipun beliau itu tokoh baru gitu di Jawa Tengah sebagai Ketua Gerindra Jawa Tengah, beliau sangat masif baik itu dalam propaganda di media massa, di baliho maupun konsolidasi di akar rumput juga terlihat belum bisa mengungguli Mas Kaisang menurut survei LSI. LSI, betul. Ya kan? Terus begitu pula dengan Pak Kapolda, Pak Ahmad Lutfi yang sangat gencar meskipun masih menjabat gitu ya. Beliau juga masih di bawah Mas Kaisang. Poinnya adalah saya cukup prihatin dengan tokoh-tokoh yang sudah lama memiliki rekam jejak ini, Mas. Kok hasil surveinya menurut SLI justru di bawah. Gitu kan. Saya tidak akan memperdebatkan soal metodologi, soal pengambilan sampel dan lain-lain. Ini soal persepsi saja, mungkin subjektif ya Mas ya. Kemudian yang terakhir Mas dari saya itu sampai saat ini untuk Jawa Tengah memang masih sangat cair, ya. Karena komunikasi politik elit-elit di Semarang dan elit-elit partai di Jawa Tengah, di Jakarta itu mungkin belum ketemu Mas, belum ketemu satu titik untuk memunculkan pasangan kandidat. Jadi apapun itu 2 bulan kurang menjelang masa pendaftaran, saya kira kita akan menunggu keputusan para elit politik ini gitu ya Mas ya. Nah, nanti kita tanyakan ke Mas Dedek gitu. Apakah kemudian formula Kim gitu ya, Koalisi Indonesia Maju di pusat itu juga akan direplikasi di Jawa Tengah ataupun ada kombinasi-kombinasi, saya nggak tahu peta terakhir. Tapi yang jelas dari survei LSI yang menempatkan kepuasan publik Pak Jokowi cukup tinggi di atas 70% di Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Itu kata Mas Kodari berpengaruh gitu. Berpengaruh dengan pencalonan atau ide pencalonan Mas Kaisang ini. Jadi 4 hal itu saya kira yang bisa dijadikan prolog untuk kita diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik sekali. Baru diskusi awal aja sudah komplit ini yang akan dibahas apa aja ini. Jadi 4 poin itulah yang akan kita bahas lebih detail lagi. Nah,
ini langsung mungkin kita akan langsung kembali ke yang dekat dengan Mas Kaisang ya mungkin ya, karena beliau ini sebagai politikus di PSI ya saya akan tanyakan. Nah seperti yang tadi aslinya saya mau langsung tanya Mas Dedek. Mas Kaisang ini Ya, mau ke Jakarta atau mau Jawa Tengah? Nah, itu langsung aja coba. Pertanyaan pertama, mau ke Jakarta atau nah mau ini ke Jawa Tengah? Silakan, Mas Dedek. pertanyaannya melampaui waktu ini. Jadi saya harus Ya, menjawab pertanyaan ini secara kronologis lah ya. oke, boleh. Jadi sebelum putusan MA itu terkonversi menjadi PKPU, PSI ya secara internal itu belum pernah membahas ya. Jadi membahas saja belum pernah, apalagi merencanakan, apalagi sudah menetapkan gitu ya. Belum pernah membahas terkait dengan Mas Kaisang itu akan maju di pilkada manapun ya. Jadi bisa di DKI belum pernah dibahas, di Jawa Tengah belum pernah dibahas. Sehingga bahwa Mas Kaisang ini akan maju pilkada terlepas daerahnya di mana ya, sebelum revisi PKPU itu ditandatangani oleh Ketua KPU yang saat itu masih dijabat oleh Pak Hasyim Asyari, ini di PSI di internal belum pernah kami Oh. bahas. Mm-mm. Jadi berpikir secara strategis ketika kita membahas akan mencalonkan seseorang, ini hitung-hitungannya variabelnya banyak sekali. Oke. Gitu. Termasuk ya kita membuat simulasi terkait dengan konfigurasi koalisi. Kita membuat simulasi terkait dengan chemistry antara calon-calon yang potensial, gitu ya. Lalu kita juga membuat simulasi terkait dengan peranan partai kami sendiri. Di sana kita lihat apakah kita punya berapa kursi ya di daerah-daerah tersebut ya, atau apakah kader-kader kami ini siap atau sudah panas mesinnya dan lain-lain. Jadi variabel untuk dipertimbangkan ya itu banyak sekali, termasuk juga variabel yang paling penting juga ini adalah menjaga kekompakan dan soliditas koalisi Indonesia Maju. Tadi kalau nggak salah Gus Pras sudah menyinggung ini juga ya, apakah nanti di Jawa Tengah ini akan turun koalisi di Pilpres kemarin untuk pilkada di Jawa Tengah. Jadi begini, memang di koalisi Indonesia Maju ini tidak ada perjanjian tertulis atau semacam fakta integritas yang ditandatangani, tidak ada gitu. Ya. Tapi kami ya sudah sepakat untuk melanjutkan ya, bukan hanya melanjutkan kemenangan kami dari pemerintah pusat ke pilkada-pilkada, dalam hal ini adalah memenangkan pemerintah daerah ya. Tapi juga di sini kami ingin menjaga harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom. Gitu. Daerah otonom ini kan artinya pemerintahnya ini memiliki anggaran sendiri ya, atau juga dia juga dapat dikatakan Putus ya? itu betul-betul yang kalau order Maaf, Mas Dedek, suaranya terputus-putus, Mas. kami itu ya Ya, Mas Pras, apakah suara Mas Dedek putus-putus atau gimana? Terdengarnya? Iya, terputus. Oke, baik. Sepertinya terpental ya. Ya udah. Tadi saya tangkap Mas Gus Pras nih bahwasanya di PSI, di internal PSI sama sekali tidak ada perbincangan katanya. Tidak ada perbincangan terkait Mas Kaisang mau dicalonkan di Jakarta ataupun di Jawa Tengah. Nah, ini apakah benar seperti itu kalau pandangan analisis dari Mas Gus Pras? Nah, kemudian menanggapi hal terkait kok sangat disayangkan ya orang-orang yang ada di Jawa Tengah ini apa namanya tokoh-tokohnya itu nggak naik. Nah ini nanti pertanyaan setelah pada Mas Dedek ini yaitu sebabnya apa? Nah ini nanti Mas Pras yang Gus Pras yang akan wajib menjawab soal itu. Problemnya apa? Nah ini kok bisa kalah dengan Mas Kaisang yang baru? Oke, misalkan
Mas Kaisang kuat karena ada nama besar bapaknya. Nah, selain itu apakah emang karena itu aja? Nanti itu bisa dijawab oleh Gus Pras. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Dedek. Halo Mas Dedek. Halo, tes. Belum masuk ya? Nah, kalau misalnya belum masuk, mungkin langsung bisa dijawab, Mas. Mungkin sambil menunggu Mas Dedek bisa terkoneksi lagi terkait problematika sebabnya itu kenapa gitu. Di Jawa Tengah ini ada apa? Monggo dijawab. Ya, PDI mayoritas ya, kan PDI sekarang. Ya, silakan. sekarang Itu Mas Dedek terhubung apa enggak tuh? Enggak ya? Sebentar. Halo, Mas Dedek. sudah dengar Masih terputus, Mas Dedek. Mungkin boleh di suara terputus-putus. ya, Mas. Maaf, Mas, masih terputus suaranya. Suaranya putus-putus masih putus di sana. Terputus-putus suaranya, Mas. Sama videonya itu juga tidak terlihat sekarang. Tadi di awal terlihat, sekarang tidak terlihat. Mungkin jaringannya ya. Nah, sambil menunggu mungkin bisa sambil menunggu Mas Dedek. Ya, ini gimana? Sekarang suara saya udah aman nggak? Oke, aman, aman, aman. Sip. Aman ya? Ya, Mohon maaf lanjut tadi lagi, Mas. Tadi Wi-Fi sampai malah mana nggak ya? bagus. Oke, Ya, tadi sampai sampai. Koalisi Indonesia Maju ya. Ya, betul. Monggo. Lanjutkan. Ya, jadi kayak gini, kami menyadari betul ya di Koalisi Indonesia Maju bahwa konfigurasi politik nasional itu belum tentu sama dengan konfigurasi politik di masing-masing daerah. Karena dinamika politik di daerah itu tentunya berbeda-beda ya, kedekatan antara tokoh, partai politiknya juga itu berbeda-beda. Akan tetapi setidaknya di area-area strategis ya, seperti Jakarta ya, DKI yang sekarang sudah menjadi DKJ ya, yang di mana ya kalau kita merujuk pada datanya Kadin itu 80% perputaran uang nasional itu ada di Jakarta. Misalnya seperti itu ya. Bahkan ketika pun sekarang kita sudah mengganti namanya menjadi DKJ, tapi Jakarta masih menjadi rumah bagi pemerintah pusat ya, setidaknya sampai dengan saat ini gitu. Nah, lalu selain Jakarta ada juga Jawa Barat yang di sana di situ tinggal 40 juta penduduk misalnya seperti itu, dan Jawa Tengah ada 30 sekian juta penduduk. Jawa Timur juga merupakan area strategis yang kami itu sepakat untuk memajukan paslon secara berbareng-bareng. Jadi Jawa Timur kami sudah sepakat ya, dan kesepakatan kami adalah kami mengusung pasangan Ibu Khofifah dengan Mas Emil Dardak misalnya seperti itu ya. Nah, ini yang di Jakarta ya, Jawa Barat itu belum rampung. Nah, di Jawa Tengah sebenarnya kesepakatan itu sudah hampir rampung 100%, Mas Warto. Nah, kesepakatan yang bagaimana yang sudah rampung gitu. Jadi kami sudah sepakat ya, setidaknya dapat dibilang sudah 7/8 lah kerampungan kesepakatan tersebut ya. Kami sudah sepakat untuk memajukan Irjen Lutfi di Jawa Oke. Tengah. Jadi saya sedikit bocorkan ya percakapan saya dengan Mas Kaisang hari Senin kemarin. Jadi hari Senin kemarin saya bertemu beliau Tes. menyatakan ini munah ya, dan Mas Kaisang tuh kaget gitu. Nah, kenapa kaget? Karena hebohnya di Jakarta kok moncernya di Jawa Tengah gitu. Dan saat itu saya sempat godain Mas Kaisang kan, saya Iya, bilang Mas, nanti di media-media saya angkat-angkat ya peluang Mas Kaisang maju di Jawa Tengah ya. Saya udah bilang kayak begitu. Nah, lalu Mas Kaisang bilang, oh jangan Mas, jangan, aku nggak enak sama Pak Lutfi gitu. Mm-mm. Jadi apa namanya, saat itu bahkan Mas Kaisang sudah mengatakan juga ya bahwa kader-kader kami di Jawa Tengah, kader-kader PSI di Jawa Tengah itu sudah di level memanaskan mesin untuk Pak Lutfi, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi apa namanya, kembali lagi ya, karena PSI adalah bagian integral dari Koalisi Indonesia Maju ya, dan kami sudah mendiskusikan ini di dalam internal koalisi. Jadi ya saya pikir Mas Kaisang juga adalah merasa tersanjungnya, merasa terhormatnya gitu ya. Apa Mas Kaisang ini kan kalau kita mau melihat Mas Kaisang ini angle-nya banyak ya. Dia Mm. sebagai pemuda juga iya, ya. Dia sebagai putra presiden juga iya. Dia sebagai putra Jawa Tengah juga iya, gitu. Dan saat itu saya juga bertanya sama Mas Kaisang, Mas kalau di Solo sama Semarang gimana? Terus dia bilang, kalau di survei saya udah paling tinggi di Jawa Tengah, nggak mungkin Solo sama Semarang saya nomor 2.
kurang lebih seperti itu. Dan apa namanya, memang kita bisa melihat lah ya dari perolehan kursi PSI ya di DPRD-nya ya. Jadi kalau di Solo itu yang tadinya di 2019 itu 0 kursi, sekarang menjadi 5 kursi Ya. gitu. Juga di Semarang yang tadinya 2 kursi, sekarang juga menjadi 5 kursi. Dan di dua kota ini, di Solo dan Semarang ini, perolehan suara PSI itu tertinggi, nomor 3 tertinggi. Jadi kita bisa saja, saya bisa aja berjam-jam membahas soal kualitas Mas Kaisang, gitu ya. Tapi kan yang kita nggak bisa bohong di sini adalah Kaisang efek, yang dimana Kaisang ini adalah simbol politik dari seorang Joko Widodo, gitu. Jadi Kaisang efek ini adalah turunan juga dari Jokowi efek. Jadi ketika lembaga-lembaga survei ya mengatakan bahwa seorang Kaisang itu memiliki asosiasi politik dengan bapaknya yaitu Pak Jokowi, ya kita tidak bisa menampik juga ya. Dan saya pikir salah satu alasan kenapa partai politik ya sekarang juga banyak yang ingin meminang Mas Kaisang itu juga ingin mendapatkan blessing gitu ya dari Pak Jokowinya itu sendiri, endorsement dari Pak Jokowinya itu sendiri di dalam kontestasi pilkada gitu ya. Ini misalnya kemarin ya Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, sekarang kita bergeser ke Jakarta ya. Yap. Di Jakarta ketika mendeklarasikan Pak Anies, Ketua PKB Jakarta yaitu Pak Hasbialah Ilyas itu memention nama Mas Kaisang itu hingga 2 kali, dan itu sudah dimention untuk dijadikan yel-yel gitu. Beliau bilang Anies Kaisang insya Allah menang, kurang lebih seperti itulah narasinya ya. Lalu kemudian setelah Pak Hasbialah Ilyas ada juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional yaitu Pak Zulhas ya, memention nama Mas Kaisang ya, itu sampai dengan 2 kali konfigurasi lah. Jadi yang pertama itu adalah RK Kaisang, lalu kemudian nggak lama kemudian menjadi Mbak Zita Kaisang gitu. Jadi saya pikir wah ini kalau gubernurnya menurut Pak Zulhas berarti bisa aja bongkar pasang, tapi kayaknya udah mantap nih Pak Zulhas semuanya cawagupnya itu Mas Kaisang gitu. Nah nggak lama kemudian juga Mas Wibi ya Nasdem DKI juga memberikan semacam acknowledgement terhadap Mas Kaisang. Beliau bilang Mas Kaisang bagus untuk dimajukan di Pilgub, dan PSI DKI dengan PSI Nasdem ini lagi mesra-mesranya juga Mas Warto gitu. Jadi memang masih sangat cair juga ya. Dan Gerindra juga pernah ya sebelumnya itu kan naikin nama Mas Budi dengan Mas Kaisang, Budi Jiwandono ya. Lalu kemudian setelah memberikan rekom kepada Kang Emil ya, kemudian menaikkan RK Kaisang dan lain-lain lah. Dan menurut kami di PSI ini adalah sebuah penghormatan yang kami merasa terhormat sekali ya. Kalau misalnya memang ada partai lain yang ibaratnya menjagokan nama kader kami yang dalam hal ini adalah ketua umum kami yaitu Mas Kaisang ya, artinya kami nggak akan merasa bahwa kami didompleng atau mencuri kader atau ya macam-macam lah, bisa aja kan ditanggapi secara negatif. Tapi kami merespon ini secara positif ya. Menurut kami terlepas dari Jokowi efek tadi ya, tadi kan saya sudah katakan bahwa angle untuk melihat Kaisang ini ada banyak. Terlepas dari Jokowi efek tadi, ini adalah sebuah bentuk pengakuan ya bahwa anak-anak muda di Indonesia itu sudah mulai mendapat tempat gitu ya. Anak-anak muda di Indonesia itu sudah mulai harus bisa menjadi subjek politik yang aktif gitu, bukan hanya sekedar objek politik yang pasif gitu. Nah, memang tantangannya buat anak-anak muda ini memang kerap diremeh-remehkan. Jadi yang ini sih sudah umum ya. Anak muda tahu apa, kurang pengalaman dan lain-lain. Tapi kita sudah bisa melihat ya kemarin dengan pengalaman Mas Gibran yang luar biasa ya. Jadi di setiap perdebatan saya bisa melihat bahwa Mas Gibran di situ tampil superior, dan setiap kali habis debat Mas Gibran ya itu pasti muncul idiom dikira cupu taunya suhu ya. Nah ini kan viral nih gitu. Jadi saya pikir anak muda juga jangan sampai mau diremehkan ya. Mas Gibran sudah memberikan contoh gitu ya. Terlepas beliau adalah putra presiden, tapi beliau juga adalah seorang anak muda lah kalau di politik, dan dan Mas Kaisang bisa aja maju, Mas Warto ya. Mas Kaisang bisa aja maju karena PKPU-nya udah jadi barang. Jadi kita udah nggak malu-malu lagi mengakui ini ya. Mas Kaisang bisa aja maju, tapi ini juga lagi dibahas untung ruginya ya, atau misalnya ya kalau misalnya nih beliau sudah maju terus kalah, nah ini kan kalau kita lihat kemungkinan menangnya kecil ya buat apa gitu. Jadi
terus terang aja setiap partai politik itu nggak cuman ingin jadi calon gitu ya, maksudnya kadernya ya, tapi juga ingin kalkulasinya calonnya yang itu tepat jadi, gitu ya. kurang lebih seperti itu, Mas Warto. Ya. Oke, terima kasih Mas Dedek nih. Seperti sudah menjelaskan bahwasanya katanya Mas Kaisang kemungkinan besar tidak ke Jawa Tengah. Nah, berarti kan tinggal nanti apakah kemungkinan bisa di Jakarta atau di tempat lain. Nah, ini akan menjadi pertanyaan untuk CEO dari TAS Indonesia, mungkin dari Mas Azhari. Halo, Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, ya Mas. Ya, Apa gimana kabar? kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf ini, Eh, saya karena masih di Sulawesi ya. Jadi ya. masih di jalan, nggak apa-apa ya. Saya tutup dulu. Oke, nggak apa-apa. Ini Mas langsung saja eh, ada waktu sekitar 5 menitan untuk menjawab atau memberikan analisis dari sebagai lembaga survei Trans Indonesia ini melihat Mas Kaisang ini seperti apa nih? Ini barang barang apa ini yang tiba-tiba suaranya melambung tinggi di Jawa Tengah, namun kata PSI karena hormat Mas Kaisang terhadap Irjen Lutfi dan dia tidak akan ambil, walaupun potensi secara kalkulasi pragmatisnya itu akan jadi nih Mas Kaisang di Jawa Tengah, tapi katanya dengan rasa hormat dia tidak akan mengajukan di Jawa Tengah. Apakah mungkin seperti itu? Atau nanti karena tidak seksi, mungkin seksi di Jakarta. Nah, mungkin pandangan dari Mas Azhari seperti apa? Monggo silakan 5 menit Pak Mas untuk menanggapi dari Ya, Mas Dedek tadi yang disampaikan. Monggo. ya baik. Terima kasih, Mas. Ini ada dua pendapat ya sebagai eh, lembaga riset dan tentunya sebagai konsultan politik. Mungkin jawabannya agak sedikit berbeda ini. Yang pertama, kalau sebagai lembaga riset, ya kita memberikan apresiasi lah kepada hasil survei yang sudah berlaku ya. Kalau nggak salah, lembaga survei Indonesia Yap. yang pada saat ini menampilkan hasil survei dengan, kalau nggak salah, 21 nama ya, simulasi 21 nama, di mana Kaisang itu menempati posisi pertama gitu kan dengan elektabilitas yang cukup besar gitu kan. Bahkan pada saat juga dengan skema 6 nama itu juga malah juga naik ke 25% kalau nggak salah. Nah, artinya ini adalah sebuah bentuk seperti yang tadi disebutkan oleh PSI, bahwa memang Kaisang ini mendapatkan efek nama besar Pak Jokowi. Itu sudah sangat jelas gitu kan, bahwa lagi pula juga kontestasi Pilpres kemarin itu juga masih beriringan dengan apa yang sedang akan menjadi kontestasi pilkada di daerah-daerah gitu kan ya, terutama wilayah-wilayah yang besar seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Nah, kemudian tapi memang harus difahami bahwa yang namanya survei itu kan hanya relevan pada periode tertentu. Artinya tentu skema dinamika politik ini akan selalu berubah, dan bahkan perubahannya bisa saja eksponensial. Kenapa? Karena akan ada perimbangan dalam konteks deal-deal politik di level koalisi gitu kan. Nah, walaupun skema koalisi bisa saja melebur, tetapi tetap akan ada skema politik di dalamnya. Jadi bisa saja ini hasil survei akan berbeda setiap saat. Ya, artinya kalau dulu kita melihat bahwa setiap mungkin sekali 3 bulan atau 6 bulan itu baru disurvei, sekarang bisa setiap bulan disurvei bisa beda kan begitu. Ya, betul. Ya, Ya. kemudian yang selanjutnya bahwa kita melihat bahwa memang kan Kaisang ini untuk menang di Jawa Tengah itu sebenarnya terlihat jauh lebih besar daripada di Jakarta. Ya, bisa saja ini hasil survei ini untuk memberikan atensi awal, bisa jadi gitu kan. Karena ternyata memang di Jakarta tidak segampang yang dibayangkan untuk bisa menguasai pertarungan di situ. Kenapa? Karena ada kepentingan politik nasional juga di sana gitu kan. Yang jelas peta politik tentu masih sangat cair ya. Artinya ya intinya sebelum pendaftaran Agustus nanti itu akan ada
konstelasi yang bisa mengubah banyak hal ya, termasuk diantaranya adalah dukungan politik kepada calon-calon tertentu. Saya tadi sedikit menyimak apa yang disampaikan oleh pimpinan PSI tadi, bahwa memang ada kepentingan-kepentingan politik ya yang terbangun gitu kan. Tadi beliau menyebut nama Pak Zulkifli Hasan gitu kan, yang memang sangat konsen bicara masalah Pilkada DKI gitu kan, bahkan artinya menyematkan nama Kaesang dengan beberapa nama-nama penting lainnya gitu ya. Artinya hari ini bisa saja nanti di injury time pada saat deal-deal politik itu terbangun, bisa saja bukan nama-nama yang diangkat di media yang akan tampil gitu kan. Nah, saya justru malah mendengar selentingan, bukan mendengar ya, artinya saya kan diskusi juga dengan beberapa pimpinan partai yang menyatakan bahwa justru nama kayak misalnya kalau kita singgung misalnya Pak Zulkifli Hasan gitu kan, justru yang beredar di sekelilingnya beliau itu malah namanya nama kader dari PAN sendiri gitu kan, yang sudah menjadi kepala daerah yang akan disandingkan dengan Kaesang misalnya begitu kan. Artinya tidak selalu apa yang tampil di publik itulah yang nanti akan terjadi gitu kan. Nah, saya ingin mencoba sedikit menggambarkan konstelasi terkini ya terkait dengan politik, bahwa Bu Mega itu masih ada gitu loh. Artinya itu juga harus dihitung, karena bisa saja nanti komunikasi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo bisa saja akan semakin intens untuk beberapa hal-hal tertentu yang memberikan ruang kepada wilayah-wilayah tertentu untuk dikuasai. Misalnya Jawa Tengah gitu kan. Nah, ini kan kita tahu ini Golkar Desember akan munas ya kan. PDIP Desember juga akan munas. Itu akan ada konstelasi politik baru pasti. Misalnya kita berandai-andai misalnya PDIP diserahkan kepada Puan. Bisa saja nanti yang awalnya itu misalnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bicara masalah Jawa Tengah nanti kita kasih ruang kepada misalnya kepada Kaesang misalnya begitu kan. Ternyata PDIP bilang bahwa ini wilayah yang harus kita kembalikan nih kekuatannya setelah diobrak-abrik sama kekuatan Golkar, Gerindra dan misalnya dan koalisi yang menang sekarang, bisa jadi itu akan membuat posisi Kaesang tertutup gitu kan, sehingga bisa saja nanti membuat ruang baru di DKI gitu kan dengan partai yang lain gitu kan. Artinya pada posisi ini kita masih melihat ada Ya. Masih lanjut? Ya, lanjut Mas. Ya, lanjut. Ya, oke. Nah, itu ruang-ruang politik yang bisa saja nanti akan merubah konstelasi di pasca pendaftaran gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat ke Jawa Tengah sendiri, bahwa bisa saja nanti kekuatan dari beberapa partai politik itu akan mengacu bukan kepada hasil survei, tetapi bisa saja nanti akan mengacu kepada kepentingan politik strategis nasional. Nah, hal inilah yang mungkin nanti juga akan bisa berlaku seperti layaknya deal politik terakhir waktu pilpres kemarin, bahwa Gibran itu diperjuangkan untuk bisa menjadi ruang tengah buat semua partai. Nah, apakah Kaesang juga akan mampu melakukan hal itu? Tentu ini dikembalikan kepada kepentingan politik pasca koalisi. Nah, politik pasca koalisi hari ini adalah pembagian jatah kabinet kan begitu. Dan kita tahu bahwa jatah kabinet hari ini itu akan ada pengembangan yang akan melibatkan banyak pihak yang dalam tanda kutip
mungkin tidak terlibat dalam koalisi Pak Prabowo Gibran kemarin, bisa jadi gitu loh. Karena nanti akan ada penambahan ya koordinator menteri baru misalnya gitu kan, seperti misalnya anggap saja ketahanan pangan ini jadi satu koordinator kementerian sendiri, itu nanti akan banyak sekali kekuatan-kekuatan yang dilibatkan dalam kabinet pemerintahan yang akan datang. Karena ya yang saya dengar dari Pak Prabowo sendiri juga ingin menjadikan pemerintahan ke depan itu lebih demokratis, lebih punya ruang kepada semua pihak gitu kan, sehingga nanti survei bisa saja menjadi rujukan rujukan penilaian, tapi bukan menjadi rujukan pilihan. Nah, kira-kira begitu. Artinya kalau DKI bisa saja nanti ini akan menjadi bargaining kepada partai-partai di koalisi perubahan, misalnya seperti PKS yang kemarin sudah menyatakan secara tegas harus kadernya misalnya mantan presiden PKS yang dijadikan sebagai wakil wakilnya Pak Anies ya, maka partai lain di koalisi tersebut, di koalisi perubahan tadi bisa saja nanti akan membentuk poros baru gitu kan, dan bisa saja nanti Kaisang akan masuk di situ gitu. Tadi kan dikatakan misalnya seperti misalnya Nasdem DKI, misalnya Mas Wibi itu udah bicara tentang Kaisang gitu kan. Artinya, nah posisi ini nanti mungkin saja itu akan menjadi poros baru, bukan dalam konteks kekuatan suaranya, tetapi bisa kepada kepentingan pembentukan poros kekuatan politik baru. Misalnya seperti yang disampaikan tadi bahwa Pak Zulhas menginginkan ada keterlibatan di Pilkada DKI, ya bisa saja mungkin nanti ada yang lain misalnya gitu kan. Misalnya seperti ya contoh misalnya seperti Pasha Ungu gitu kan ditawarkan untuk mendampingi Kaisang, itu mungkin saja terjadi. Kenapa? Karena kan PSI benar-benar ingin menunjukkan bahwa stigma pemuda itu harus jadi sosok kepemimpinan nasional gitu kan. Artinya bisa saja contoh di nasional itu diturunkan di daerah, khususnya di Jakarta. Bisa jadi itu terjadi. Begitu mungkin pandangan saya, Mas. Oke, Mas Azari, terima kasih nih atas analisis daripada konsultan dari Trust Indonesia, bahwasanya namanya politik pasti ada namanya tuh kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan. Ya sekarang ini PSI lagi bermesraan dengan PKB, sudah komunikasi dengan baik gitu kan. Nah, kemudian nanti juga bisa jadi PAN sama PSI kolaborasi untuk menaikkan Kaisang dan Pasha Ungu, ya itu bisa jadi seperti itu ya. Nah, ini sangat terjadi dan nanti bisa kita lihat yang akan dilakukan oleh PSI. Nanti saya akan sampaikan juga ke Mas Dedek untuk menanggapi hal itu, dan saya kembali lagi ke Mas Gus Pras nih. Setelah ini insya Allah kita akan adakan diskusi. Mungkin para peserta bisa siapkan pertanyaan untuk bertanya ke tiga pemateri ini. Dipersilakan, nanti boleh chat langsung atau boleh langsung raise hand. Kembali lagi Gus Pras atau Mas Pras nih yang dari Jawa Tengah langsung, seperti yang tadi pertanyaan pertama yaitu adalah kenapa nih, problemnya apa sih kok bisa tokoh-tokoh ini tidak bisa naik di Jawa Tengah, yaitu yang seperti disampaikan oleh Gus Pras. Kemudian apakah mungkin benar nggak nanti apa yang disampaikan oleh PS ini kan Kaisang hormat ke Pak Lutfi dan Kaisang tidak akan mencalonkan seperti itu. Nah, tanggapan dari Gus Pras seperti apa? Padahal dari PDI tersendiri sudah melirik, kata Mbak Puan tuh menarik juga gitu kan, kalau dikolaborasikan dengan Mas Kaisang di Jawa Tengah. Nah, ini mungkin silakan Gus Pras untuk memberikan tanggapan ini sekitar 3 menit. Nanti setelah itu kita diskusi. Silakan. Ya, singkat saja Mas Warto dari saya. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, mengapa tokoh-tokoh yang sudah lama memiliki rekam jejak di Jawa Tengah itu justru berdasarkan survei LSI masih tergolong
lebih rendah dibandingkan Mas Kaisang. Yap. Itu patut diingat gitu ya teman-teman semuanya. Sebelum survei LSI ini rilis, tentu saja ada banyak survei gitu ya. Saya mencatat setidaknya ada 8 survei yang sudah dilakukan untuk memotret popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas bakal calon gubernur Jawa Tengah gitu ya, yang menempatkan pertama kedua itu antara Pak Ahmad Lutfi gitu ya, Kapolda Jateng, kemudian secara berurutan ada Mas Sudaryono, kemudian Mas Diko, Mas Hendy, dan lain sebagainya. Jadi itu saling ini Mas, kejar-kejaran antara Pak Lutfi dan Mas Sudaryono dan Mas Hendy gitu ya. Gus Yusuf juga masuk di 5 besar gitu ya. Nah, apa yang dirilis oleh LSI itu tentu saja membuat kami juga kaget gitu. Dan seolah-olah gitu ya, seolah-olah 8 survei yang telah dilakukan sebelumnya itu menjadi tidak berguna. Tetapi memang betul apa yang disampaikan oleh dari Trust Indonesia tadi, bahwa survei sekarang ini kan bisa per bulan gitu ya, bisa per 2 bulan, sehingga hasilnya bisa fluktuatif kira-kira. Kemudian yang kedua, terkait dengan konfigurasi koalisi khusus di Jawa Tengah, saya nggak akan mengomentari di Jakarta gitu ya. Itu memang seperti yang disampaikan oleh Mas Dede, itu hampir pasti gitu ya, untuk calon gubernurnya itu adalah Pak Ahmad Lutfi. Nah, persoalannya sekarang Pak Ahmad Lutfi ini ingin menggandeng siapa ya sebagai representasi, bisa saja bisa representasi kalangan NU, karena dalam tradisi politik di Jawa Tengah itu salah satu pasangan calon atau 2 pasang calon atau dua dari 3 pasang calon itu pasti ada yang merupakan representasi dari NU. Ulama dari NU. Baik itu representasi politik secara kelembagaan, bisa PKB, bisa P3 gitu ya, ataupun representasi secara kultural. Itu bisa tokoh agama, bisa ulama, dan lain sebagainya. Itulah kenapa hari-hari ini kita melihat pemberitaan yang sangat masif sekali antara dijodoh-jodohkan antara Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Nah, Gus Yassin yang sudah menjabat sebagai wakil gubernur sebelumnya ya, dengan Pak Ganjar, dan terpilih menjadi anggota DPD RI dengan suara yang fantastis 3 juta lebih. Saya kira ini mungkin menarik perhatian dari koalisi yang ingin memajukan Pak Lutfi. Ya sudah, sebagai representasi dari NU kita ambil Gus Yassin gitu ya. Meskipun pembicaraan tingkat elit tentang pasangan ini juga menurut pandangan saya itu belum menemukan titik temu. Karena di situ selain ada Gus Yassin, itu ada juga tokoh NU yang berpengaruh, yang punya partai gitu ya, itu adalah Gus Yusuf. Gitu ya. Nah, suara P3 sama PKB kan jauh Pak di Jawa Tengah gitu ya, di perolehan suara DPR di provinsi gitu ya. Nah, PKB mau kemana pertanyaannya begitu. Sebagai juga representasi kalangan NU, apakah kemudian ingin digandeng oleh PDI Perjuangan misalnya kan, ataukah apabila Mas Sudaryono gitu ya, yang sudah memantapkan diri untuk maju, itu tidak deal gitu ya di tingkat elit pusat gitu ya antara Gerindra dan Golkar dan PAN, bisa saja Mas Sudaryono itu menggandeng Gus Yusuf. Karena perolehan Gerindra itu di bawah PKB, komposisinya kan bisa dibolak-balik, Gus Yusuf Sudaryono atau Sudaryono Gus Yusuf, itu sangat fleksibel sekali, Mas. Jadi intinya adalah betul apa yang dikatakan Direktur Trust Indonesia bahwa masih sangat cair, Mas. Bisa saja apa yang ditampilkan di hasil survei itu justru tokoh-tokohnya nggak akan muncul di dalam pasangan calon kan gitu. Jadi kita akan menunggu, prediksi saya mungkin pertengahan Agustus nanti itu sudah akan fix. Nah, kira-kira begitu Mas, nanti bisa kita diskusi. Intinya kalau untuk Pak Ahmad Lutfi itu sudah clear ya Mas Dede ya, sudah hampir pasti ya.
Nah, itu nanti oke nanti dijawab oleh Mas Dedek setelah kita akan memberikan pertanyaan. Jadi itu kayaknya sedikit mungkin Gus Pras ini memberikan apa namanya kayak seperti ya arah-arahnya apa namanya mementingkan untuk anak-anak orang-orang yang terdahulu ini kok sangat disayangkan namanya kok nggak muncul-muncul gitu kan. Nah, dan ada atas pernyataan dari Mas Dedek ini bahwasanya Mas Kaisang akan legowo untuk Pak Lutfi dulu mencalonkan Pak Lutfi untuk jadi wakil maaf untuk gubernur dan nanti kalkulasinya siapa nih yang akan jadi wakil gubernurnya nih. Nah, ini yang nanti silakan nanti dijawab oleh Mas Dedek. Sebelum itu saya akan berikan 3 penanya. Silakan bagi para peserta untuk angkat tangannya atau raise hand atau boleh langsung dibuka suaranya. Silakan ditunjukkan kepada siapa dan pertanyaannya dan nama. Monggo. Ada yang komen? Mas ada di sini ada Mas Megel, Mas Sandi, Mas Robi, Mas Alek. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin saya akan lempar ke Mas Dedek langsung nih karena ada tadi pernyataan atau pertanyaan dari Mas Pras. Silakan. Mas Megel mau nanya. Monggo Mas Megel. Sebelum maaf Mas Dedek tunggu sebentar ya waktunya 1 menit pertanyaan dari Mas Megel. Monggo langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah Mas Pras, itu ya. Sebenarnya yang kemudian perlu ditegaskan lagi ini perlu dikonfirmasi dan dikuatkan lagi begitu ya, karena tadi Mas Cis sudah bilang bahwa kelihatannya Mas Kaisang tidak enak dengan Pak Lutfi gitu ya. Ya. Dan kemudian apa namanya mungkin rasanya menikung atau kemudian mendukung Pak Lutfi. Tetapi yang kemudian perlu harus diketahui kalau saya bicara dalam konteks politik, ya, saya misalnya keluarga Pak Jokowi, karena kita bicara keluarga Pak Jokowi ya, Mas Wapres, Mas Gibran dengan segala kewenangannya nanti akan diserahkan ngurus DKJ. Kemudian Bobi dengan punya Pak Jokowi juga ngurus Golkar. Maka secara politik mestinya kalau kita berpikir tricky gitu ya, kalau saya berpikir tricky kekuasaan, saya pengen justru Mas Kaisang ada di Jawa Tengah. Kenapa? Ya. Saya kemudian fondasi kekuasaan Pak Jokowi itu luas dan kemudian ada di setiap provinsi. Jadi kalau tadi Mas Dede bilang nggak enak dengan Pak Lutfi, saya melihat dalam kacamata kekuasaan gitu ya. Kalau sebenarnya lebih bagus Mas Kaisang didorong ke Jawa Tengah. Karena apa? Karena misalnya jaringan politik beliau keluarga Jokowi juga masih sangat kuat. Yang kedua, kakaknya masih sampai November besok masih jadi wali kota Solo. Dan saya kira banyak relawan dari politik yang bisa dimanfaatkan untuk memenangkan Mas Kaisang. Kira-kira begitu, Mas. Jadi saya mau tanya penegasan sekali lagi ke Mas Lutfi. Benar nggak ya? Oke, siap. Yang didorong ke Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Megel. Ini pertanyaannya langsung menohok, mau butuh penegasan katanya. Nah, penegasan pertama, penegasan terkait bener nggak sih? Gitu. Karena secara kalkulasi pragmatis politik itu ya ini pasti menang apa yang ditinggalkan, bahasa kasar seperti itu. Apa benar PSI akan meninggalkan kemenangan untuk di Jawa Tengah? Kata Bang Megel seperti itu, Mas Megel nih ngomong seperti itu. Nah, kemudian nanti pertanyaan dari Mas Pras itu, kalau misalkan bener-bener Mas Kaisang nggak mau maju di Jawa Tengah, PSI dukung Pak Lutfi, kira-kira sarannya siapa nih yang akan jadi menemani Pak Lutfi di Jawa Tengah? Kalau apa namanya hitung-hitungan kultural di Jawa Tengah itu ya nasionalis sama agama, ya kan agamis, yaitu NU yang mendominasi di Jawa Tengah. Nah, ini ada kandidat 2 dari Gus Yassin sama Gus Yusuf yang dari PKB. Nah, ini silakan mungkin 2 pertanyaan tersebut langsung dijawab secara lugas dan terang benderang mungkin karena ini orang dalam dari Mas Kaisang. Silakan.
Pak Uki. Oke, terima kasih pertanyaan dan masukan. Tadi juga ada masukan rupanya. Yap. Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa kesepakatan itu sudah rampung dapat dikatakan 7/8 lah, gitu ya. Artinya masih ada ruang ya, selalu masih ada ruang untuk kemungkinan-kemungkinan yang lain. Itulah politik ya. Ya. Artinya kunci mengunci ya di saat kita sudah atau masih bahkan bukan sudah ya, masih sekitar berapa bulan lagi nih, 2 bulanan lah ya, 2 bulan kurang sedikit ya, itu untuk pendaftaran di KPU. Ini kunci mengunci itu menjadi hal yang tidak pas dan tidak relevan, kurang lebih seperti itu ya. Karena kita sama-sama tahu ya bahwa tidak ada dalam konteks saya nggak tahu ya kursi PDI itu berapa di Jawa Tengah ya. Tapi setidaknya di Koalisi Indonesia Maju itu di Jawa Tengah kami tidak ada yang bisa mencalonkan sendirian gitu. Nah, kalau misalnya kita berbicara kesepakatan ini ya, ini saya memang selalu di setiap kesempatan ya, baik itu hari ini maupun di TV-TV nasional ketika saya ditanya, ini baru di level hampir rampung gitu ya. Nah, kemungkinan ini bisa saja ya berubah ketika kita mendiskusikan lagi di antara partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Tapi ya yang jelas sebelum ada perubahan perubahan nama-nama yang akan kami usung. Nah, ini untuk sementara ini nama Pak Lutfi, Irjen Lutfi ini masih menjadi nama yang setidaknya untuk sementara ini kami majukan lah, karena kan mengusung juga belum ya. Kurang lebih sih begitu. Nah, kaitannya dengan Mas Kaisang ya yang disarankan untuk maju di Jawa Tengah, ini sebenarnya saran yang sudah kami terima juga banyak dari pengamat-pengamat politik ya. Jadi dikabarkan ya mereka ini pengamat ini sukanya menganalogikan seperti ini. Mas Kaisang itu kalau maju di Jawa Tengah itu seperti hiu di kolam lele gitu. Ya. Jadi betul. iya, jangan sampai misalnya ini kata pengamat ya, Ya. jangan sampai misalnya maju di Jakarta seperti ikan lele di kolam hiu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tentunya ya ini masih dipertimbangkan, masih sangat cair semuanya, masih sangat cair. Kalaupun misalnya sudah ada kesepakatan sementara ya, tadi saya katakan hampir rampung, kata hampir ini nggak boleh saya lupa menyebutkan ya. Jadi kemungkinan itu masih ada, Mas, ya, tentunya ya, dan bahwa kemudian Jawa Tengah itu elektabilitas Mas Kaisang tinggi di Jawa Tengah, tentunya ini membuka opsi baru kan, ketika terjadi deadlock di DKI, misalnya seperti itu ya, atau ya pokoknya ketika ada nama di dalam Koalisi Indonesia Maju ya yang kemudian muncul elektabilitasnya itu begitu tinggi di satu daerah, tentunya ini akan menjadi opsi terutama ketika terjadi deadlock di berbagai daerah yang lain kayak gitu ya. Sehingga tidak pernah kita kunci sih Mas Warto, dan tadi siapa nama penanyanya ya, saya lupa ya Mas Megel. Mas Megel ya. Saya sendiri sih nggak punya favoritisme ya apabila Mas Kaisang pada akhirnya maju itu di mana gitu. Tapi saya ini lahir besar di Jakarta, jadi kepinginnya sih memang Mas Kaisang di Jakarta kalau saya pribadi ya. Cuma kan kita nggak bisa egois ya, Mas Kaisang ini kan orang Jawa Tengah kayak gitu. Jadi apalagi kalau misalnya kita hitung-hitungannya begini ya, Jawa Tengah itu jumlah penduduknya itu 35 juta kalau nggak salah saya ya, 35 juta atau 37 mungkin sekarang. Sementara DKI Jakarta itu statis di 10 jutaan. Jadi kalau misalnya kita ingin memikirkan hitung-hitungan strategis terkait dengan Pileg 2029 nanti, tentunya Jawa Tengah ini menjadi lebih strategis. Gitu dibandingkan Jakarta yang dimana dari 10 jutaan ini ternyata pemilihnya cuma 6 juta. Kurang lebih seperti itu. Namun kelebihan Jakarta itu adalah pertama exposure media ya. Exposure medianya di sini merupakan epicentrum kalau di Jakarta. Makanya Mas Kaisang ramenya di Jakarta, totonya elektabilitasnya tingginya di Jawa Tengah gitu. Bandingkan kalau misalnya ya dirameinnya di Jawa Tengah, belum tentu naiknya di Jakarta gitu, atau bahkan pemberitaannya nggak akan seramai ketika di Jakarta. Nah, jadi yang pertama Jakarta ini adalah epicentrum exposure ya. Yang kedua, Jakarta ini memiliki APBD yang sangat tinggi sekali ya, yaitu di 80 triliunan per 1 tahun ya. Dan yang ketiga, Jakarta ini adalah miniatur dari politik nasional. Dan itulah kelebihan Jakarta. Namun Jawa Tengah juga memiliki kelebihan, yaitu apa?
secara hitung-hitungan strategi politik, apalagi kalau kita ingin langsung memproyeksikan pemilu 2029, tentunya kalau misalnya Mas Kaisang menjadi Gubernur Jawa Tengah, nah ini PSI yang ada di Jawa Tengah ini bisa panen nanti di Pileg 2029, kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi ini belum final, Mas ya, dan tentunya nggak hanya kepentingan PSI yang harus diwakilkan, yang diakomodir ya. Mungkin kita bisa aja berbicara soal kepentingan rakyat ya, tapi apa namanya, yang namanya partai politik itu juga selain mengakomodir kepentingan rakyat ya, tapi juga di sini partai politik itu ingin ya supaya ideologi-ideologi politiknya itu menjadi kebijakan, dan ideologi politik agar menjadi kebijakan maka orang-orang PSI ini harus duduk di DPR RI, di DPRD dan lain-lain. Makanya kalkulasinya ini akan sangat panjang sekali. Itu. Jadi sabar aja dulu ya. Kalau saya sih punya pantun begini ya. Pinjam dulu 100 biar silaturahmi tidak putus. Tunggu aja bulan Agustus akan ada kejutan yang sangat bagus. Gitu. Oke, cakep. Top. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Suki atau Mas Dedek ya. Bahwasanya Mas Megel sudah terjawab bahwasanya sepertinya 75% lebih, 78% Mas Kaisang tidak akan nyalon di Jawa Tengah, dan keinginan dari orang Jakarta, Mas Kaisang pengen di Jakarta. Ya, dari exposure media dan sebagainya emang epicentrum atau barometer perpolitikan di Indonesia ya ada di Jakarta gitu untuk saat ini. Nah, apakah sudah terjawab Mas Megel atau mau ada pertanyaan lagi dan tanggapan? Halo, Mas Megel masih ada di situ? Kalau tidak ada mungkin dari Mas Pras tadi apa boleh menanggapi pernyataan 78% ini, Mas Pras. 78% insya Allah Mas Kaisang tidak akan nyalon di Jawa Tengah. Nah itu dan Singkat saja Mas dari saya Mas. Hah? Kalau Yap. singkat saja dari saya, kalau saya jadi pengurus PSI Pak Dede, Ya. itu secara kepentingan pragmatis Yes. Kaisang didorong untuk di Jawa Tengah. Siap. Tadi Pak Dede sudah mengatakan PSI sekarang 2 kursi ya di Jawa Tengah ya Mas ya, di DPRD provinsi. Kalau Mas Kaisang di Jawa Tengah mungkin nanti 2029 bisa 2 digit kursinya. Itu dari sisi pragmatis politik. Dan kalau saya jadi pengurus PSI tapi. Terus kemudian yang kedua, pas konkret. ya konkret. Tapi menjadi dilematis apabila kan di LSI, survei LSI itu kan dengan siapapun calon gubernurnya gitu ya. Misalnya Pak Lutfi Kaisang, misalnya Pak Sudaryono Kaisang, itu dipastikan unggul gitu ya. Akan tetapi yang jadi problemnya, misalnya Pak Lutfi Kaisang itu kan juga tidak menarik gitu. Dalam konteks tradisi politik di Jawa Tengah kan harus ada hijaunya Mas, kira-kira begitu. Karena tadi menyambung dengan pernyataan Mas Warto, nah Pak Lutfi ini pantasnya sama siapa? Kalau saya sebagai warga NU tentu saja menginginkan baik itu calon gubernur maupun wakilnya itu dari representasi NU. Apakah itu Gus Yassin? Kalau Gus Yassin kan sudah pernah menjabat ya, mungkin gantian di Jakarta lah jadi anggota DPD gitu kan. Nah ini sebagai runner up pemilu dengan 20 kursi, saya kira PKB punya kans yang besar Mas. Gus Yusuf juga bisa dijodoh-jodohkan gitu ya. Kalau bahasa kita itu dikaduk-kadukkan. Pak Lutfi dengan Gus Yusuf. Kalau misalnya nggak diambil, pasti Gerindra sama PDI juga akan melirik Mas. Akan melirik sosok Gus Yusuf ataupun sosok Gus Yassin. Karena 2 tokoh NU ini yang saat ini menjadi rujukan dalam peta elektoral di Jawa Tengah. Nah, kita tunggu nanti itu Agustus itu ada kejutan bagus apa enggak di Jawa Tengah, Mas. Kalau di Jakarta, monggo lah. Saya nggak ikut nimbrung gitu. Kalau di Jawa Tengah, kejutannya mungkin di wakil gubernurnya, Mas. Kalau di calon gubernurnya, kita bisa menebak lah. Ahmad Lutfi sudah hampir pasti. Mungkin kalau misalnya narasi rekonsiliasi antara PDI dan Gerindra itu mulus,
kemudian direplikasi di Jawa Tengah, diturunkan di Jawa Tengah, bisa juga Gerindra dan PDI berkoalisi, kira-kira begitu. Tidak ada yang tidak mungkin kan ya. Nah, tinggal bagaimana partai-partai yang lain gitu ya, seperti Golkar yang suaranya di DPRD Provinsi Jawa Tengah juga sama perolehannya dengan Partai Gerindra. Kalau PAN sudah jelas ya, firm ke Pak Ahmad Lutfi. Golkar juga sudah hampir pasti ke Pak Ahmad Lutfi. Demikian pula dengan Nasdem, dengan PSI, dengan P3. Nah, tinggal bagaimana kita melihat konstelasi selanjutnya. Karena ini masih saling menunggu, Mas. Masih saling mengintip. Siapa calon dari PDI ini yang mau dijagokan gitu ya. Kalau Mas Bambang Pacul sudah declare katanya sudah nggak akan maju. Berarti kan sekarang tinggal Mas Hendy nih. Mas Hendy gimana gitu ya. Apakah Mas Hendy firm untuk maju? Kemudian kalau Gus Yusuf, apakah elit PKB di pusat itu masih inginkan calon gubernur ataukah bisa ditawar gitu ya menjadi wakil gubernur? Kita masih akan menunggu, Mas. Semua masih saling mengintip kalau bahasa saya. Saya kira itu, Mas. Terima kasih sekali sudah diundang. Ya. Next time Mas Dedek juga bisa kami undang ke Jawa Tengah, Mas. Diskusi dengan anak muda, Mas. Oke. Oh, siap. Terima kasih. Mungkin jadi statement daripada Mas Pras. Terima kasih. Mungkin terakhir daripada closing statement dari Mas Uki atau Mas Dedek. Silakan waktunya untuk 2 menit dari sekarang. Monggo. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Di PSI itu apabila kami mengusung seseorang atau paslon gitu, yang kami lihat itu ada beberapa variabel ya. Jadi satu variabel, misalnya variabel yang pertama, ini adalah soal kualitas figur. Gitu. Yang pertama, figur tersebut harus ya memiliki akseptabilitas yang tinggi, artinya diterima oleh masyarakat. Yang dimana ini indikatornya adalah elektabilitas yang masih berlangsung terus-menerus ya sampai dengan Agustus masih kita pantau terus. Lalu yang kedua adalah kredibilitasnya, dan yang ketiga adalah kapasitasnya. Gitu. Nah, untuk kredibilitas dan kapasitas inilah yang kita bahas secara internal di internal PSI. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, hal yang kedua yang kita juga lihat adalah compatibility atau kecocokan antara si figur dengan DNA PSI, yaitu anti korupsi dengan anti intoleransi. Anti korupsi ini artinya apa? Apakah si figur tersebut pernah memiliki rekam jejak bahwa beliau ya pernah tersangkut atau diduga tersangkut, kurang lebih seperti itu ya, kasus-kasus korupsi. Atau anti intoleransi yang dimana apakah kemudian si figur tersebut ya pernah memiliki rekam jejak menjadi penggerak katakanlah membangkitkan sentimen-sentimen rasial ya, sentimen-sentimen yang kaitannya SARA lah, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini yang paling terakhir yang kami lihat juga ketika mengusung seseorang atau paslon ya, itu adalah apakah ini masih sesuai dengan semangat kita untuk menjaga kekompakan dan soliditas koalisi Indonesia Maju. Jadi kalau misalnya kita udah lihat yang ketiga ini dan orang tersebut kemudian memiliki skor yang paling tinggi, kalau kita lihat dari yang tiga ini, dapat kami pastikan bahwa orang tersebut akan kami usung. Tapi untuk itu masih sabar aja karena kami tidak akan gegabah ya. Kami kalau meminjam istilah Pak Jokowi tempo hari itu adalah ojo ke susu. Kurang lebih begitu, Mas. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya dan pemaparannya pada hari ini, yaitu saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dedek dari PSI dan aktivis NU dari langsung orang Jawa Tengah langsung, yaitu Gus Prasetyo, dan satu lagi dari Mas Azhari, CEO dari Trust Indonesia. Acara ini terkait tentang Mas Kaisang mau kemana, Jakarta atau Jawa Tengah, disponsori oleh aktual.com dan oleh Trust Indonesia. Kolaborasi, jangan lupa teman-teman, bagi yang belum tahu tentang aktual.com bisa searching, yaitu media online, dan Trust Indonesia juga boleh searching di media kami tersedia di Google. Itu saja mungkin diskusi kali ini. Semoga nanti kita juga bisa diskusi lagi mungkin H-10 atau H-7 ketika pencalonan, nanti kita diskusi lagi kira-kira mau kemana nih Mas Kaisang yang benernya. Nanti lebih detail lagi kabar-kabari Mas Uki atau Mas Dedek terkait Mas Kaisang nanti mana ya, nanti bisa kabar dengan kita. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.